Kontrak Cinta 1 tahun, Part 32. Fakta yang terungkap. Sebulan telah berlalu sejak perayaan ulang tahun Andra. Hari ini, Revan ingin mengajak Ratu dan Andra makan malam di luar. Ia telah tiba di rumah orang tua Ratu sebelum jam 6 sore. Ia tetap berusaha untuk kembali memenangkan hati ibu dari anaknya. Ia sangat yakin kalau Ratu masih menyimpan rasa untuknya. Ia merasakan itu dari perhatian yang sang mantan istri lontarkan. Mulai dari mengingatkan makan, istirahat yang cukup, dan masih banyak rasa peduli yang lain. Ia menyadari kesalahan yang pernah ia perbuat kepada Ratu, menikah secara diam-diam dengan wanita lain. Namun, ia terpaksa melakukan semua itu untuk memenuhi permintaan terakhir perempuan masa lalunya. Tidak ada cinta yang tersisa untuk sang mantan kekasih. Ia telah menyerahkan hati dan perasaannya hanya untuk Ratu. Baginya, hanya wanita itu satu-satunya yang akan mendampingi hidupnya hingga maut menjemput. Ia sangat sedih ketika Ratu menggugat cerai dirinya kala itu. Ia tidak pernah menyangka kalau wanita yang ia cintai mampu memberikan keputusan menyakitkan itu. Namun, ia tetap setia dan berharap bahwa mereka akan kembali bersatu. Udah siap sayang? Kita berangkat sekarang. Revan melihat Ratu dan Andra sudah rapi. Udah mas. Revan segera meminta izin kepada kedua mantan mertuanya. Tidak ada penolakan atau larangan sama sekali, karena yang ia rasakan masih sama seperti dulu. Pak Arman dan Bu Bella tetap bersikap baik kepadanya. Ia beserta Ratu dan Andra pun berjalan menuju halaman depan. Mereka memasuki mobil, lalu segera melaju meninggalkan rumah orang tua Ratu. Terpancar kebahagiaan di wajah Andra karena dapat menikmati kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Mama cantik enggak nak? Tanya Revan kepada Andra. Cantik pak. Anak itu memberikan jawaban dengan jujur dan polos. Anak papa pintar deh. Tahu aja lihat cewek cantik. Revan mencubit pelan pipinya. Ratu hanya terdiam mendengar perbincangan Revan dan Andra. Ia senyum tersipu dan sangat tahu kalau mantan suaminya itu berusaha mencari perhatiannya. Revan yang memperhatikan senyuman di bibir Ratu merasakan kebahagiaan tersendiri. Kamu cantik banget malam ini sayang. Akhirnya Revan mengucapkan kekagumannya kepada Ratu. Berarti sebelumnya gak cantik dong. Ratu mengembangkan senyuman yang mampu membuat hati Revan meleleh. Kamu selalu cantik sayang. Selalu ada di hatiku sampai kapanpun. Di depan anak juga berani gombal mas. Siapa yang gombal? Itu fakta sayang. Iya deh, terserah kamu aja. Apapun jawaban yang Ratu berikan, bagi Revan sangat bermakna. Dapat berkumpul bersama seperti saat ini membuatnya sangat bahagia. Menurut laki-laki itu, sambil melirik sesekali ke arah Ratu, membuat perjalanan cepat berlalu. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Revan memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya, lalu keluar bersama Ratu dan Andra. Ketiga orang tersebut melangkah memasuki salah satu restoran di kota tempat tinggal mereka. Pelayan restoran mempersilahkan mereka duduk, karena Revan telah menyiapkan tempat dari 2 hari sebelumnya. Ratu makin terharu melihat keromantisan yang ditunjukkan ayah dari anaknya. Baginya, laki-laki itu masih penyayang seperti dulu. Akan tetapi, hati Ratu belum mampu untuk kembali menerima Revan. Padahal sang mantan suami selalu saja berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Revan juga sangat sering memohon agar mereka kembali bersatu seperti dulu. Revan beserta 2 orang yang sangat ia sayangi dengan perasaan gembira menikmati menu yang telah tersedia. Ia seperti menemukan kebahagiaan baru yang tidak dapat diukur dengan apapun. Ia memandangi Ratu
yang duduk di depannya, lalu membayangkan wanita itu kembali dalam dekapannya. Hari ini Minggu, Revan tidak menunjukkan batang hidungnya di rumah orang tua Ratu. Biasanya, ia pasti berkunjung untuk menemui anak dan mantan istrinya. Ratu sedih karena tidak bertemu dengannya. Ia menunggu dari pagi hingga sore ini, tetapi Revan tetap tidak muncul. Ia telah memasak makanan kesukaan ayah dari anaknya itu. Ia merasa kalau penantiannya sia-sia. Ia ingin menghubunginya, tetapi tidak berani. Ia tidak ingin dianggap sebagai wanita yang terlalu mudah memaafkan kesalahan besar seperti perbuatan Revan. Oleh karena itu, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jawaban yang pasti untuk mantan suaminya. Orang yang dinantikan tidak kunjung datang. Akhirnya Ratu memilih bersantai di ruang keluarga bersama Andra. Ia menemani putra semata wayangnya bermain agar tidak bertanya berulang-ulang tentang ayahnya. Sejak pagi, anak itu selalu menanyakannya. "Permisi non, ada Den Bimo di luar?" Ratu kesal mendengar nama Bimo disebut asisten rumah tangga orang tuanya. "Terima kasih, Bi." Ratu pun meminta wanita itu menemani Andra, sementara dirinya beranjak menemui Bimo di depan teras rumah. "Hai Neng," Bimo langsung menyapa setelah Ratu duduk. "Hai juga," Ratu berusaha tersenyum. "Maaf, aku mengganggu." "Enggak kok," Ratu terpaksa mengatakan kebohongan di depan Bimo, padahal hati kecilnya mengatakan kalau dirinya tidak suka melihat kedatangan laki-laki itu. "Aku ingin ngomong penting sama kamu." Ratu melihat keseriusan di wajah Bimo. "Mau ngomong apa?" tanya Ratu penasaran. "Aku udah cerita pada orang tuaku kalau aku mencintaimu. Mereka meminta agar aku secepatnya melamar kamu." Ratu sangat terkejut mendengar penjelasan Bimo. "Itu gak mungkin Bimo. Udah berapa kali aku bilang ke kamu kalau aku nganggap kamu itu tetap sebagai teman, gak lebih." Ratu kembali mengucapkan penolakan di depan Bimo. "Tapi aku sangat mencintaimu, Neng. Apa yang kurang dariku? Bertahun-tahun lamanya aku memendam rasa dan tetap setia mencintaimu. Setelah kamu berpisah dengan mantan suamimu, aku merasa kalau itu suatu pertanda kalau kamu ditakdirkan untukku." Ratu makin tidak mengerti dengan jalan pikiran Bimo. "Jadi, kamu bahagia melihat perpisahanku dan Mas Revan?" Ratu tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut sahabatnya itu. "Aku bahagia karena aku memiliki kesempatan untuk bersatu denganmu." "Jahat kamu, Bim. Aku gak percaya kalau ternyata kamu memiliki pemikiran seperti itu. Selama ini, aku menganggapmu sudah seperti saudara. Tapi ini balasan yang kamu berikan." Ratu makin kesal melihat laki-laki di hadapannya. "Aku membencimu, Bimo." Ratu menaikkan suara. "Apa salah jika aku mencintaimu? Status kamu juga saat ini sedang sendiri. Cinta itu gak salah, tapi cinta juga tidak dapat dipaksakan. Aku tidak pernah memiliki rasa yang lebih untukmu, karena sampai kapanpun, cintaku tetap untuk Mas Revan, ayah dari anakku." Ratu akhirnya mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Ia hanya mencintai Revan. "Apa sayang?" Tiba-tiba Revan muncul di depan Ratu dan Bimo. Pipi Ratu berubah seketika, merah merona. Ia tidak pernah menyangka kalau akhirnya Revan mengetahui perasaan cintanya. "Kamu di sini, Mas? Kenapa datangnya diam-diam?" Ratu merasa aneh melihat senyuman di bibir mantan suaminya itu. "Untung aku datangnya diam-diam. Akhirnya, aku tahu isi hatimu yang sebenarnya." Revan meraih tangan Ratu. "Ternyata ini jawaban yang harus kuterima darimu, Neng. Kenapa selama ini kamu gak jujur kalau kamu masih mencintai laki-laki yang udah nyakitin kamu? Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu. Sudah disakiti,
tapi masih tetap bertahan. Bimo sangat heran mendengar pengakuan Ratu. Akhirnya, Bimo pun meninggalkan Revan dan Ratu dengan perasaan kesal dan sedih. Apakah Revan dan Ratu akan kembali bersatu?